sudah sangat terkenal ya. Kemudian Waradan tadi, dan mungkin ada Dinda Rizky Oktabina ya, dari sama-sama dari Bermulia. Jadi tidak perlu saya sampaikan bahwa kami baru, tapi sudah kami sampaikan ya, kami baru sebagai jubir. Jadi saya memahami tugas saya dulu bahwa yang pertama jubir kalau bukan bicara ya bicara. Jadi kami sudah sepakat seperti itu. Bila ada penambahan data baik apapun, baik positif atau positif apa segala macam istilah yang ini, baru kami ada update data terbaru. Kita sampaikan langsung ke publik. Kalau tidak ada, tidak kita sampaikan. Nah, kondisi saat ini di sana data terakhir ya, sampai kelima. Jadi ada 90, kemudian selesai pemantauan ada 88 orang, dalam pemantauan tinggal 2 orang. Kemudian PDP ada 22 orang, sedang dirawat ada 6 orang, dalam pemantauan ada 9 orang, sembuh 7 orang, dan meninggal 1 orang. Kemudian untuk positif hingga hari ini jam ini positifnya ada 45 orang, sembuhnya ada 43 orang, meninggal 1, dan isolasi mandiri 1. Ini yang terakhir ini, insya Allah setelah 10 hari atau mungkin nanti lagi mudah-mudahan bisa sembuh. Dan ini orangnya adalah pelajar usia 16 tahun. Jadi ada masalah sebenarnya yang dalam penanganan ya. Tadi dari judul topik kita ini mengukur ya. Jadi kalau saya menilainya bahwa masyarakat apakah percaya atau tidak percaya? Masyarakat percaya karena sebelum menjadi jubir saya sebagai orang yang bergaul sehari dengan masyarakat terbawah, yaitu masyarakat Syekh Utama Samarkilang. Jadi yang nebang kayu pun paham, yang tidak sekolah pun paham dengan teknologi sekarang, dengan informasi, kecepatan informasi sekarang. Apakah mereka mau disiplin? Mau. Tapi kemudian ada pertanyaan, siapa yang menjadi panutan untuk penegakan disiplin ini? Ya kita seharusnya. Siapapun bisa menjadi panutan, walaupun dia hanya anak TK, ya, bisa menjadi panutan, tidak mesti harus tokoh publik. Nah, tokoh publik ya seperti kita kalau dikatakan sebagai tokoh publik ya harus menjadi panutan yang lain. Kemudian ada masalah lagi. Mungkin saya dengan sehari-hari mungkin dengan si Waladan atau dengan Iki satu kantor sehari, itu kan saudara kita, orang dekat, orang nggak kemana-mana, ini salah kan ini. Kita harus curiga kepada anak kita sendiri, dan anak kita sendiri harus curiga kita sebagai yang penularannya. Ini yang jadi masalah. Kemudian ada kita lagi di masyarakat, seolah kalau saya ketika saya tutup, seolah saya takut ketularan. Kita sih ada masker, seolah kita nggak takut ketularan. Padahal kondisinya bisa sebaliknya kan. Saya yang takut menularkan ke saudara dan ini yang saya kira salah. Kemudian yang jadi masalah lagi adalah komunikasi risikonya ya di masyarakat. Saya kira sama di Aceh Tengah dan Banda Meriah, ya Pak. Tadi kalau masalah teknis ya betul, di Banda Meriah juga seperti itu. Masalah kapan itu ditetapkan ini segala macam, tahu-tahu hasilnya sudah kemana-mana baru keluar hasilnya. Dan pemberitaan lagi, tebang kayu, ada kayu rubuh, ya dia nebangnya, dia tertimpa, bawa ke rumah sakit, positif. Ini juga mungkin ya media juga harus bijak seharusnya. Media juga harus bijak untuk mengedukasi masyarakat, bukan hanya cari viral aja.
para youtuber juga Instagram, pelaku medsos ya, mohon cerdas juga lah, lebih ke arah bagaimana jangan ininya hanya ingin membuli begitu, ingin viral gitu. Ini mohon sadar kawan-kawan semua. Kalau dalam situasi seperti ini, dalam situasi bahaya, kalau kita panik, kita sudah masuk setengah bahaya, setengah mati. Kalau kita panik, jadi manajemen kepanikan ini mohon dibenahi lagi. Kemudian hal lain yang kita alami sebenarnya, kondisi yang menguntungkan baik di Aceh Tengah Benua Meriah adalah sebagian masyarakat kita adalah petani. Nah, jadi jadi lucu ya, kalau dalam masa COVID-19, bahasa gayanya empose karet, ini sangat lucu sekali. Ya, tidak ada upaya untuk membenahi ekonominya yang terpuruk. Oh, kopi rendah nilai, rendah harga, jatuh harga. Tentu ada alternatif. Ini yang perlu kita lakukan. Kemudian latihan kerja anak-anak. Yang selama ini mungkin anak olahraga itu tidak pernah lihat kebun ya. Mungkin dia punya kebun, sementara kakeknya punya kebun. Kenapa tidak kita lakukan hal-hal positif ya yang selama ini terabaikan gitu. Karena kita juga diuntungkan sebenarnya dengan aturan ya, baik secara Islam maupun secara peraturan prokes ya, untuk jaga jarak, kurangi kemana-mana gitu Pak ya, kurangi interaksi. Kita diuntungkan sebenarnya secara pribadi. Ini harus dimanfaatkan seharusnya. Malah salat Jumat pun kan, jadi kita paradok juga ini. Dalam berbuk, dalam aturan-aturan baru sekarang jaga jarak 1 meter. Tapi begitu Jumat, apakah peraturan ini, prokes ini rontok? Ini mohon pemikiran kita sama-sama untuk mencari solusi yang terbaik. Kemudian satu lagi yang kami lihat ada ketimpangan, bahwa penanganan seharusnya beda, dizonasi dulu bagi kepala dan. Misalnya Jamat atau kami di sana Samar Kilang ya. Penanganannya tentu beda dengan Simpang 3. Jangan digeneralisir gitu. Nah, ini mungkin sama-sama kita berpikir seperti apa upaya penurunan angka tertular. Tapi alhamdulillah sekali, walaupun ini mungkin bom waktu di Benua Meriah, alhamdulillah mungkin kami secara pribadi mengapresiasi tim sebelum kami masuk terhadap upaya tracking yang dilakukan. Memang setelah kami pelajari luar biasa tracking kasus ini ya, klaster Temboro ya Pak. Pembeli ya luar biasa untuk trackingnya. Memang tantangan di lapangan macam-macam. Alhamdulillah saya bukan membela karena pemerintah ya, bukan seperti itu, tapi kenyataannya seperti itu. Langsung di tracking berapa orang mungkin ada 400 orang ya, 700 orang berhasil di ini. Kemudian tadi ada penolakan masyarakat. Saya tidak menukar itu sebenarnya, mungkin hanya teringat kita konflik kan, ada utang piutang, ada sengketa air, sengketa batas saya dengan orang Waladan. Begitu keluarga Waladan, saya benciraman sama yang bersangkutan. Ini mungkin yang terjadi. Kalau kerjasama orang Gayo, masyarakat Indonesia umumnya tidak seperti itu, kecuali ada yang mencekoki. Nah, ya, sebenarnya di pengalaman saya utama ada berstatus ODP awal-awal COVID nih, pulang dari Malaysia naik kapal tadi, ada dengan Pak Ladan. Ada 5 orang, ada di Malaysia, ada di Syekh Utama. Saya tanya sama beciknya, sama rejinya, Bapak mau repot enggak? Enggak Pak. Kalau mau terkenal boleh, mau repot boleh. Silahkan laporkan orang ini. Kalau enggak mau repot, silahkan Bapak handle sendiri di kampung. Dananya sudah ada. Ternyata alhamdulillah Syekh Utama mungkin satu-satunya kecamatan yang 0 sampai hari ini, karena langsung dihandle oleh masyarakatnya dan rujuknya tidak gila-gila ini Bang Pak Waladan, tidak narsis. Nah, ini kira-kira ini mungkin sementara dari kami, mungkin secara konkret bagaimana kebijakan pemerintah di Kabupaten Meriah nanti langsung dilengkapi oleh saudara Rizky Oktabina. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati
gugus tugas percepatan penanganan COVID Kabupaten Benar Meriah yang kami hormati senior saya, Direktur Pusdikbud Mandawala dan juga saya senang Pak, setelah hampir mungkin 7 bulan kita bergelut dalam COVID, baru hari ini dua juru bicara itu duduk beriringan dan berada di depan kita. Padahal kita satu rumpun, berasal dari satu ibu kandung, tapi sinergitas antara Benar Meriah dan Aceh Tengah itu mungkin ini hari ini momentum mulai kita bangun. Terkait COVID-19 tentu ini merubah teori dalam penanggulangan bencana secara umum. Saya kebetulan anggota Forum Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Aceh. Jadi kita bergelut kebencanaan hampir 4-5 tahun kebelakangan ini Pak. Dulu kita bicara bencana, kita hanya bicara gempa, kita bicara tsunami, kita bicara banjir bandang, longsor dan lain-lain. Di dalam undang-undang juga demikian, Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana terbatas sekali Pak. Terbatas sekali kita berbicara tentang pandemi dan lain-lain. Sehingga kemudian ketika COVID ini datang di Indonesia di Maret ya, mulai kasus kita kelabakan sehingga banyak muncul kebijakan-kebijakan di tataran nasional. Timelinenya adalah kita mulai di tataran nasional dari Maret sampai ke akhir Mei, kita sebut itu sebagai masa darurat. Ada masa tanggap darurat di situ, setiap daerah itu panik. Orang datang dari Medan, dari daerah-daerah di luar Benar Meriah dan Aceh Tengah, kita fobia waktu itu. Sangat luar biasa sekali upaya-upaya kita. Nah, kemudian untuk Benar Meriah sendiri, di masa tanggap darurat ini kita punya 2 kasus yang kita sebut sebagai klaster Temboro. Alhamdulillah dalam penanganan klaster Temboro ini tidak terjadi penularan lokal, klaster lokal. Barulah kemudian per 1 Juni berlaku konsep New Normal Life. Ada kesalahan penamaan sebenarnya. Ketika kita menyebutkan kata-kata normal, seolah-olah masyarakat menangkap bahwa ini sudah normal kondisinya. Ini yang kemudian menyebabkan kita gagal paham terhadap COVID ini. Tadi sudah dijelaskan, COVID ini tidak mematikan pada dasarnya. Ketika COVID kena ke orang yang sistem imunnya kuat, maka sistem tubuhnya bisa melawan dan dia bisa sembuh. Tapi tetap barrier, penularannya yang luar biasa. COVID ini baru nampak ketika dia kena kepada komorbid, orang yang punya penyakit bawaan. Nah, kemudian pemerintah menyadari kesalahan penamaan ini, timbullah istilah baru adaptasi kebiasaan baru COVID-19. Artinya, di awal kita berpikir bahwa kita bisa memutus mata rantai penularan COVID-19, ternyata di akhir kita berkesimpulan kita harus hidup dengan COVID-19. Ini secara garis besar bagaimana timeline dari COVID ini. Ini perlu kita pahami sama-sama. Terkait Kabupaten Benar Meriah, kami di awal April sebagai praktisi, sebagai akademisi, kami menyarankan kepada pemerintah Kabupaten Benar Meriah untuk menyusun satu dokumen yang sekarang kita pegang sebagai dasar untuk penanganan COVID. Kita sebut dokumen itu Rencana Aksi Penanganan COVID-19. Mungkin untuk Aceh hanya Benar Meriah yang punya rencana aksi ini. Nah, ketika kita bicara tentang penanganan COVID, sebenarnya ada 5 aktivitas yang dilakukan bersamaan. Ini yang membedakan penanganan COVID dengan bencana yang lain. Kalau bencana yang lain, bencananya terjadi baru kita berpikir. Kalau di COVID ini, ada 5 kegiatan yang pada akhirnya harus berjalan bersamaan. Kegiatan yang pertama adalah deteksi dini dan monitoring. Apa yang kita lakukan di awal-awal dulu di Benar Meriah untuk deteksi dini dan monitoring ini adalah kita membangun pos perbatasan di 2 pintu masuk gerbang, ada di Pituri Megayo dan ada di Kecamatan Permata. Di Aceh waktu itu hanya ada 2 kabupaten yang mempunyai pos perbatasan, hanya Benar Meriah dan Gailues di waktu itu. Nah, apa yang terjadi kemudian setelah klaster Temboro terjadi, kita mengevaluasi masyarakat kita itu, karena kalau sudah masuk posko dengan dan lain-lain, akhirnya mereka punya banyak cara, turun di Kurung Kukuh, turun di Matang, turun di Gunung Salak, masuk, sehingga ini menjadi tidak efisien. Atas dasar itu kemudian kita berembuk, kita putuskan bahwa posko itu kita tutup karena kos operasional terlalu tinggi, tapi efektivitas dan efisiennya kita tidak dapat di sana. Sehingga kemudian apa yang kita lakukan di Benar Meriah untuk deteksi dini dan monitoring ini adalah kita perkuat kampung. Kita bangun konsep
Kampung Tangguh COVID-19. Kita siapkan pedomannya, kita coba sosialisasikan. Di tataran kebijakan di atas kita coba maksimal, tapi memang implementasi di lapangan masih banyak yang tidak sesuai dengan harapan kita. Tujuannya apa? Di kampung mereka bisa lihat orang masuk dan keluar, ini yang harus lebih diperkuat. Kemudian juga terkait deteksi dini dan monitoring, ini dalam kondisi belum ada kasus. Ketika sudah ada kasus, apa yang kita lakukan? Kalau Pak di Aceh Tengah tadi ada 3T, kita tambah 1M, Pak. Testing, tracking, treatment atau penanganan plus monitoring. Nah, ketika di akhir Juli, di 23 Juli ada 2 konfirmasi positif COVID-19, maka di waktu itu Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah langsung membentuk 8 tim untuk melakukan surveillance, plus ditambah semua puskesmas disiapkan tim surveillance. Kita melakukan tracking secepat mungkin. Dalam waktu kurang dari 4 hari kita dapatkan 700 lebih kontak erat, dan langsung kita putuskan di awal Agustus kita swab massal. Waktu itu ini adalah bagian dari deteksi dini. Secepat mungkin kita selesaikan klaster ini. Secepat mungkin waktu itu kita berpikir bagaimana putus mata rantainya. Kita lakukan pemeriksaan swab per 1 hari 100 orang. Target kita waktu itu 700-nya kita swab. Tapi memang saya pun tidak tahu apakah ini petunjuk dan lain-lain. Karena semakin banyak testing akan semakin banyak potensi positif, begitu Pak ya. Di hari ketiga, ketika kita sudah selesai di swab 295, kita mendapatkan informasi bahwa Balitbangkes di Provinsi Aceh kolaps. Tidak sanggup lagi memeriksa dan harus tutup karena ada 2 petugasnya yang terkonfirmasi positif. Kita berhentikan swab massalnya, tapi 700 lebih kontak erat ini tetap dilakukan monitoring yang dipimpin oleh tim surveillance puskesmas dibantu oleh bidan desa. Tujuannya apa? 700 orang ini tetap terpantau, tetap terisolasi sehingga tidak terjadi penularan kepada kelompok yang lain. Hasil dari penanganan ini, hasil dari tracking, testing, treatment, penanganan untuk yang ada sakit dan lain-lain, dan monitoring ini adalah bahwa alhamdulillah hanya ada 6 penambahan kasus dari waktu itu 32 kasus. Dalam 12 hari, Bener Meriah, klaster Serule Kayu dan klaster Rembele kita close, Pak, dalam 12 hari. Nah, ini adalah bagian bagaimana kita melakukan deteksi dini dan monitoring. Lalu hari ini bagaimana kita melakukan deteksi dini dan monitoring? Ternyata penularan COVID-19 itu paling rentan adalah di fasilitas kesehatan, Pak. Benar yang terjadi, Pak ya. Penularannya itu adalah di rumah sakit. Aceh Tengah saya tidak tahu. Nah, sekarang di Bener Meriah itu kami sedang pelik, Pak. Sedang kesulitan untuk komunikasi risiko juga, dan ini akan kita perbaiki. Hitung tanggal 1 Agustus sampai dengan 9 September ada 24 orang pasien yang harus kita tetapkan sebagai suspek dan probable. Dan yang terjadi adalah karena memang komunikasi risiko kita masih lemah, 14 pasien mengajukan permintaan pulang. Mereka tidak siap ditetapkan sebagai suspek dan probable. Ini masalah. Kenapa? Karena paradigma masyarakat suspek dan probable ini seolah-olah sudah COVID. Padahal tidak. Penentuan status suspek dan probable adalah bagian dari deteksi dini dan pencegahan. Lalu apa yang kita lakukan? Mereka pulang, kita komunikasi dengan bidan desa, dengan Babinsa, mereka tetap termonitoring. Jadi ke depan kami juga memohon bantuan kepada bapak-bapak, terutama media, untuk sampaikan ke masyarakat bahwa COVID ini bukan aib. Penetapan status positif, suspek dan probable itu adalah bagian untuk segera melakukan deteksi dini. Itu yang kita lakukan di Kabupaten Bener Meriah. Di sisi yang lain, yang kedua adalah pencegahan. Pencegahan ini yang saat ini sedang diperkuat. Bener Meriah alhamdulillah sudah mengeluarkan Pergub nomor 21 tahun 2020 tentang penegakan disiplin protokol kesehatan. Kami juga di Kabupaten Bener Meriah sudah menyusun pedoman adaptasi baru untuk 22 sektor yang berpotensi ada keramaian. Memang di dalam Pergub itu, Pak, sudah tersebut semua bagaimana fasilitas-fasilitas. Tapi kita di Bener Meriah kita turunkan lagi
per satu sektor kita buatkan pedoman adaptasi kebiasaan barunya. Bagaimana pelayanan di Disduk Capil, bagaimana konsep rumah sakit aman COVID. Kita tidak mau rumah sakit itu ada lagi penularan COVID di sana, Pak. Jadi kita bangun konsep rumah sakit aman COVID. Kita bangun konsep puskesmas aman COVID. Kita bangun konsep satuan pendidikan aman bencana COVID. Jadi ada 22 sektor pedoman yang sudah kita distribusikan, yang ini akan kita tegakkan. 2. Yang ketiga adalah terkait penanganan. Kabupaten Bandar Meriah untuk penanganan mungkin satu-satunya di Provinsi Aceh yang membangun ruang isolasi tekanan negatif baru. Dan insya Allah akan kita resmikan di tanggal 30 September. Saat ini untuk kemandirian penanganan COVID, karena Bupati Bandar Meriah pengen Bandar Meriah itu mandiri penanganan COVID, karena kita tidak tahu sampai kapan COVID ini akan terjadi. Vaksinnya masih dalam penelitian, Pak ya. Obatnya juga masih dalam penelitian. Kami hanya berharap Aceh Tengah, Pak, segera untuk alat real time PCR-nya bisa segera difungsikan, Pak. Karena Bandar Meriah setelah kita hitung-hitung, kita punya TCM di sana, Pak. Tapi ketika kita hitung untuk kita aktifkan saat dalam waktu dekat ini kita belum mampu. PCR juga dengan melihat slot keuangan kita juga kita tidak mampu tahun ini. Jadi kalau misalnya Aceh Tengah sudah bisa fungsikan ini, insya Allah Bandar Meriah akan sangat terbantu sekali. Karena dari sisi penanganan kita sudah cukup siap fasilitas di rumah sakit. Dan pemerintah Kabupaten Bandar Meriah juga sudah siapkan 50 tempat atau 50 tempat tidur untuk karantina mandiri. Seperti yang disampaikan Pak Waladan tadi, kalau misalnya masyarakat menolak ada yang suspek atau probable atau yang COVID, kontak erat dan lain-lain, kita siapkan fasilitas untuk karantina mandirinya. Ada BLK, ada rumah ketua dewan, ada pendopo wakil bupati dan ada Mespemda. Ada 50 yang sudah kita siapkan. Nah, kemudian yang sebenarnya sulit masih kita selesaikan adalah terkait intervensi dampak. COVID ini bukan hanya penyakit pada akhirnya, tapi kemudian berdampak terhadap sektor ekonomi, sosial kemasyarakatan, dan lain-lain. Harga kopi anjlok, Pak. Harga kopi anjlok. Bandar Meriah kami serius untuk menangani dampak ini, Pak. Walaupun di kopinya mungkin tidak bisa tersentuh. Kita sudah slotkan, kebetulan Bandar Meriah dan Aceh Tengah dapat DID, Pak ya, atas kinerja penanganan COVID di periode pertama. Kita dari 9 miliar, 7 miliar dislotkan untuk intervensi dampak, Pak. Kemudian kita dapat bantuan kemarin dari provinsi 1,2 miliar kita juga untuk intervensi dampak. Artinya adalah slot anggaran untuk intervensi dampak di Bandar Meriah cukup besar, dan ini juga kami mohon sama-sama bisa kita awasi sehingga tepat sasaran. Yang selanjutnya yang terakhir adalah pemulihan. Bagaimana kemudian ada masa transisi kehidupan yang adaptasi kebiasaan baru ini, semua fungsi-fungsi kehidupan ini bisa kembali normal. Bahwa COVID ya COVID, aktivitas kita tetap berlangsung. Maka Bandar Meriah itu selaras dengan nasional, kita bangun tagline bahwa Bandar Meriah aman COVID dan Bandar Meriah produktif. Bandar Meriah alhamdulillah kabupaten yang berani menginisiasi program ketahanan pangan. Walaupun banyak penolakan, banyak pro kontra, tapi ide besarnya, gagasan besarnya sudah positif, Pak. Bandar Meriah juga akan ke depan kampung tangguh COVID. Semua kampung itu akan di-assessment, kita pastikan siap untuk menghadapi COVID. Nah, ini mungkin sedikit pemaparan dari kami. Kelemahan kami untuk sampai dengan saat ini adalah komunikasi risiko. Bagaimana kita mampu menyampaikan kepada masyarakat COVID ini adalah penyakit dan kita harus bersama-sama untuk bisa mencegah dan menangani itu. Jadi itu mungkin sedikit pemaparan dari saya. Saya mohon maaf segala keterbatasan, saya kembalikan kepada moderator.